Halo Cimsa dan selamat datang di Poci, Podcast Cimsa. Nah, podcast Cimsa kali ini merupakan rangkaian dari aktivitas Embrace dari Skomi dan Skopi Cimsa FK UNS. Perkenalkan, saya Vanessa Robi Aulia. Dan saya Aisyah Syaira Putriantara selaku moderator. Pada podcast Cimsa kali ini, kami bersama Dr. Muhammad Eko Irawanto, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika yang saat ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surakarta. Selamat datang kembali dokter. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Kami selaku moderator mewakili teman-teman Cimsa FK UNS mengucapkan terima kasih banyak kepada dokter atas ketersediaannya untuk menjadi bagian dari aktivitas Embrace kami. Baik, untuk aktivitas kita kali ini, kami mengangkat tema distribusi dokter di Indonesia dan Universal Health Coverage. Nah, dalam upaya mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif, tidak hanya pemerataan akses layanan yang menjadi tantangan, tetapi juga kesetaraan mutu pelayanan di setiap daerahnya. Menurut dokter, bagaimana kita memastikan bahwa akses yang merata juga diikuti oleh kualitas layanan yang setara di seluruh wilayah? Terima kasih rekan-rekan semuanya. Selamat siang. Memang kalau kita bicara tentang akses kesehatan, nah itu sampai saat ini memang masih menjadi tantangan. Tantangan baik untuk fasilitas kesehatan sendiri ataupun tenaga kesehatan atau tenaga medis yang selama ini ada. Yang sering kita jumpa adalah di area-area di Pulau Jawa ini yang paling melimpah. Jadi hampir semua kota pasti ada. Hanya saja kalau kita melihat di daerah luar Jawa, entah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ataupun sampai Papua, kita bisa melihat belum tentu itu di dalam setiap daerah itu ada fasilitas kesehatan, apalagi tenaga medisnya. Kadang-kadang ada puskesmas, fasilitas kesehatannya ada, tetapi dokternya tidak ada. Nah, itu yang memang masih menjadi tantangan sampai saat ini. Memang PR bersama sebenarnya, tidak hanya bebannya pemerintahnya. Makanya kita di sini termasuk juga para mahasiswa tentunya memang punya andil untuk bisa memberikan suaranya, untuk bisa memberikan masukan-masukan kepada pemerintah untuk mencarikan solusi supaya problematika ini segera terurai. Tidak dari dulu seperti ini terus. Nah, ini yang menjadi tantangan kita bersama sebenarnya. Nah, tadi di tengah upaya memperkuat sistem kesehatan tersebut, dokter, pemerataan derajat kesehatan itu kan masih jadi tantangan juga kan. Menurut dokter, apa hambatan utama sih dalam mencapai health equity di Indonesia, khususnya bagi seperti kelompok rentan seperti masyarakat terpencil atau masyarakat miskin di suatu kota mungkin, maupun seperti penyandang disabilitas? Ya, kalau yang hambatan utama tentunya adalah sarana prasarana dan fasilitas kesehatan itu jelas. Terus didukung pula tenaga medisnya atau tenaga kesehatannya ini yang menjadi tantangan. Karena kalau selama ini kita berada di kota besar selalu tidak masalah. Tapi manakala kita suatu saat berkunjung ke daerah, kemudian mendengarkan mereka bercerita, luar biasa, artinya betul-betul sangat kekurangan sekali. Bayangkan kalau misalnya ada suatu daerah di pegunungan, mau berobat saja butuh ditandu sampai berjam-jam untuk sampai di puskesmas. Ini salah satu contoh. Ini memang problematika yang tentunya sebenarnya membutuhkan perhatian yang lebih. Karena kalau selama ini tidak bisa teratasi, problem ini akan terus berlangsung terus-menerus. Ini memang belum ada concern bersama untuk bisa mengatasi problematika kesehatan seperti ini. Ini bisa duduk bareng sebenarnya antara pihak-pihak yang terkait, dari level Pak Menteri sampai katakanlah mahasiswa, masyarakat terpencil itu bisa mahasiswa terus masyarakat terpencil itu bisa duduk bareng gimana cara
mencarikan solusinya itu sebenarnya bisa. Hanya saja sampai saat ini ya problematika negara itu kan banyak sekali. Nah, kita harus maklumi juga karena tidak hanya kesehatan saja yang menjadi concern pemerintah. Seperti terakhir ini kita bisa melihat bahwa bencana Indonesia itu kan langganan bencana. Nah, itu artinya memang ada badan sendiri untuk mengatasi bencana, tapi tetap bencana itu akan terus terjadi karena saking luasnya wilayah, penyebarannya pun juga tidak hanya di daerah yang banyak penduduknya, sampai terpencil pun ada penduduknya. Ini yang menjadi problem, manakala masih ada masyarakat yang memang dia berada di lingkungan yang jauh dari pemukiman. Nah, sebenarnya salah satu strategi juga memang mengumpulkan daerah-daerah yang mereka itu yang berada di pegunungan yang jauh di sana. Nah, itu kayak bisa semacam dikasih tempat tertentu yang di situ sudah ada lengkap fasilitasnya. Itu memang salah satu solusi sebenarnya. Artinya ketika kita itu problematika untuk mengatasi penduduk yang memang itu tempatnya itu sangat jauh, sangat itu terpencar, nah itu bisa menawarkan mereka itu untuk mendiami di suatu daerah yang memang di situ sudah disetting lengkap. Nah, jadi itu salah satu sebenarnya solusi ketika kita mendapatkan masyarakat itu yang tinggalnya di daerah-daerah yang memang sering tidak terjangkau. Tapi tantangannya juga apakah mereka mau. Nah, itu kadang-kadang tidak semuanya mereka itu mau meninggalkan tanah leluhur, itu kadang-kadang susah. Nah, ini yang PR besar ya seperti ini. Ya, semoga termasuk kaum disabilitas ya. Kalau disabilitas, kalau untuk saat ini memang sebenarnya sudah banyak itu fasilitas yang memang sudah mulai banyak penunjangnya. Kayak di Kota Solo kita bisa melihat di di trotoar itu sudah banyak penanda-penanda untuk tunanetra untuk bisa mengakses. Atau ketika kita ke mall, ke puskesmas, itu pun ada area di mana itu untuk mengakses menuju ke dalam itu sudah ada trek sendiri. Ini sebenarnya kalau untuk disabilitas memang sudah banyak perubahan, tetapi ya tetap masih ada yang kasus-kasus yang tentunya ada yang kelewatan, yang belum bisa tertangani, itu masih ada. Jadi mungkin salah satu caranya itu bisa kita memberikan masukan bagi mungkin orang-orang yang tinggal di daerah agak jauh dari fasilitas, agar bisa lebih dekat dengan fasilitas sehingga semua ikut mendapat layanan kesehatan gitu. Ya, karena ketika yang berada di daerah terpencil itu jumlahnya hanya sekitar puluhan saja, kan tidak mungkin pemerintah itu memberikan fasilitas kesehatan di sana di level puskesmas atau rumah sakit, kan jelas tidak mungkin kalau hanya wilayahnya sedikit. Nah, itu memang salah satu cara adalah mengumpulkan mereka itu untuk bersedia ditata, diberikan tanah, diberikan rumah untuk bisa mau dipusatkan di area daerah tertentu. Itu mungkin salah satu solusi yang biar bisa problematika tidak hanya kesehatan saja sebenarnya. Kan tentunya juga listrik juga jadi masalah. Kalau ketika kita berada di daerah terpencil itu pasti listriknya kan susah, termasuk juga kalau mau mengakses teknologi pun juga tidak ada sinyal pulsa di sana. Nah, itu dengan cara mengumpulkan di suatu kampung atau daerah yang sudah di situ fasilitas lengkap, itu menjadi salah satu strategi untuk bisa menyelesaikan masalah yang selama ini ada untuk mengatasi area-area terpencil. Lalu berbagai kebijakan ini sekarang sudah ada ya dokter. Misalnya UHC atau kalau di Indonesia ada BPJS dan penguatan FKTP. Nah, hal-hal ini itu kan sebenarnya dirancang untuk membantu masyarakat dan memperluas akses layanan kesehatan di wilayah-wilayah di Indonesia. Menurut dokter, apakah kebijakan-kebijakan ini sekarang sudah efektif
mengurangi ketimpangan layanan kesehatan, dan aspek apa yang sekiranya masih perlu diperbaiki lagi, dokter? Ya, kalau konsep apa itu universal health coverage itu memang sebenarnya memang sudah berapa tahun yang lalu, setahu saya semua penduduk Indonesia itu sudah wajib, karena memang ada undang-undangnya di mana setiap penduduk warga negara Indonesia itu harus apa itu mempunyai asuransi. Dalam hal ini memang diwajibkan mengikuti BPJS. Itu kita bisa melihat contoh kecil sederhana, apa itu di karyawan-karyawan di suatu toko ataupun usaha kecil pun, nah itu anak buahnya itu juga diminta untuk apa itu diminta iuran BPJS sama yang punya yang punya kerja. Jadi yang punya toko, yang punya pabrik, nah itu diwajibkan untuk anak buahnya, pekerjaannya itu untuk dibayarkan iurannya. Saya sendiri juga punya karyawan di tempat praktek. Nah itu pun juga seluruh karyawan saya juga kita yang membayarkan BPJS. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah pemerataan untuk layanan kesehatan itu sebenarnya sudah. Jadi ketika mereka sakit pun mereka sudah punya kartunya, sehingga tinggal mereka karena otomatis ketika mereka terdaftar itu pun juga di kartu mereka sudah ada dipilihkan untuk FKTP-nya, fasilitas kesehatan tingkat pertamanya itu entah di puskesmas atau di dokter itu sudah ada. Cuman kalau misalnya kok saya nggak berkenan, itu bisa tinggal pindah mengisi aplikasi di JKN Mobile itu, nanti tinggal memilih pun bisa itu. Jadi artinya kalau untuk sasaran asuransi kesehatan ini saya rasa sudah semuanya bisa menikmati. Hanya saja memang untuk kendalanya ya tadi, kalau kita berada di lingkup kota insya Allah tidak masalah itu, karena sudah semuanya ada, FKTP-nya sudah tinggal datang dekat. Nah terus kemudian fasilitas rumah sakitnya juga tinggal milih banyak. Nah hanya yang di daerah yang semakin fasilitas kesehatan semakin sedikit, nah ini yang jadi kendala. Tapi sebenarnya kalau mereka itu memanfaatkan tetap tidak masalah sebenarnya. Hanya mungkin ya tadi untuk daerah yang belum banyak fasilitas kesehatan itu memang akan jadi kendala, karena kendala lokasi yang sangat jauh. Nah ya tadi misalnya pasien yang kita bisa melihat sering di media sosial itu, pasien harus ditandu berjam-jam untuk bisa sampai ke puskesmas. Nah seperti itu masih terjadi. Sama sebenarnya kayak sekolah pun juga sama. Jadi ada yang anak sekolah itu harus nyeberangi sungai untuk sampai di sekolahnya berjam-jam. Nah itu memang kendala ketika kita mempunyai penduduk itu yang memang tinggalnya itu terpisah jauh di dalam hutan atau di daerah yang memang dia itu aksesnya terbatas, harus nyeberangi sungai, belum ada jembatan. Nah itu pun juga sama dengan kesehatan. Nah, makanya itu salah satu strateginya itu adalah mengumpulkan mereka yang terpencil itu untuk bisa berada di suatu lokasi yang sudah lengkap, entah fasilitas kesehatannya, layanan kependudukannya, terus layanan keamanannya, semuanya sudah, sekolah termasuk sekolah juga. Nah itu salah satu solusi sebenarnya. Jadi untuk membuat suatu daerah yang memang itu tujuannya dibangun untuk mengumpulkan mereka yang terpisah. Hanya saja tantangannya adalah karena mereka itu kan kadang-kadang sudah berada di area yang terpencil, itu sudah mempunyai mata pencarian yang sudah settle, sudah terbiasa. Misalnya mereka menanam apa, dan belum tentu nanti mereka begitu pindah pun mereka juga mempunyai fasilitas yang sama. Nah itu yang menjadi tantangan juga kalau nanti memindahkan penduduk itu pun, nanti apakah mereka yang selama ini sudah bekerja mapan itu tetap bisa mendapatkan lahan, atau bisa mereka tetap bekerja seperti mata pencarian semula. Nah itu yang menjadi tantangan. Tapi minimal itu pun sebenarnya juga bisa difasilitasi, karena kalau untuk daerah-daerah yang memang lahannya luas itu kan tetap bisa, kecuali kalau memang di kota. Nah itu kan susah, artinya
mereka untuk pemerintah artinya menyiapkan lahan untuk penduduknya pun saya rasa sudah nggak ada lahan di kota. Tapi kalau untuk di daerah-daerah yang memang luas dan lahannya itu bisa dipakai untuk banyak orang, itu suatu hal yang mungkin bisa menjadi wacana nantinya untuk mengatasi problematika penduduk-penduduk yang tinggal di daerah-daerah yang terpencil. Kalau mereka diberikan fasilitas yang lengkap, yang awalnya di sana tidak ada listrik, tidak ada internet, tidak ada televisi, nah begitu mereka sudah ada, terus kemudian lahan pekerjaan sudah disediakan, saya rasa mereka akan tidak perlu berpikir panjang lagi kalau sudah fasilitasnya serba lengkap. Nah ini mungkin bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi problem-problem baik kesehatan, baik itu listrik dan sebagainya yang selama ini selalu menjadi hantu buat pemerintah untuk mengatasi problem penduduk-penduduk yang di daerah yang sangat sulit terjangkau. Baik, berarti BPJS itu sebenarnya sudah bisa dijangkau oleh seluruh Sudah, masyarakat. setahu saya sudah ya. Tapi emang tantangannya itu banyak masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil, jadi mungkin fasilitasnya itu kurang memadai nih dok. Ya belum tentu ada masalahnya. Iya. Ya kadang-kadang ya tadi. Jadi kan mau ke puskesmas saja harus berjam-jam. Nah itu yang tetap menjadi tantangan. Makanya kalau untuk karena hampir semuanya itu sudah di cover, bisa saja sudah semuanya ya, karena memang saya tidak tahu persis yang untuk saat ini, tapi setahu saya semuanya sudah, walaupun mereka sudah punya asuransi itu wajib. Jadi kalau misalnya saya punya asuransi yang mandiri, artinya tidak berkaitan dengan negara, nah itu tetap wajib juga ikuti BPJS, karena itu untuk menjamin bahwa setiap warga negara itu tercover untuk kesehatannya. Itu kalau seperti itu sebetulnya sudah tidak masalahnya. Memang tadi untuk menjangkau layanan itulah yang untuk daerah tertentu yang terpencil, yang terisolir itu pasti berat, karena layanannya belum tentu ada, jauh, terus transportasinya juga sering tidak ada istilahnya yang ideal untuk membantu mengangkat yang sakit untuk sampai di tempat layanan kesehatan, itu juga kadang-kadang sering tidak dijumpai. Tidak semua orang bisa punya. Iya, makanya kadang-kadang kan ada ditandu. Kan kita beberapa kali melihat di media sosial itu harus ditandu, tidak ada mobil, tidak ada sepeda motor, karena memang mereka tinggalnya di area-area yang memang belum ada kendaraan bermotor. Jadi fasilitasnya hanya tandu, itu masih ada. Itu. Ini kendala yang masih menjadi PR besar bagi entah pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Jangankan mobil atau motor nih dok, ambulans saja mungkin bahkan nggak ada kali ya dok. Sebenarnya kalau misalnya kalau di suatu daerah itu pasti tetap ada, puskesmas itu pasti ada, tapi belum tentu jaraknya dekat. Itu jadi puskesmas itu kan memang menjangkau di level-level sampai puskesmas, sampai kadang bisa kelurahan pun juga bisa menjangkau. Artinya untuk daerah-daerah yang di kota tidak masalah, tapi kalau di daerah itu tetap mekanisme penyebaran puskesmas sudah diatur. Cuman memang tadi kendalanya ketika areanya tidak bisa dijangkau oleh mobil ambulan, juga tidak akan bisa naik. Jadi kalau misalnya daerah ya tadi misalnya dia daerahnya terus terpisah oleh sungai yang memang tidak ada jembatan, jembatan yang bisa dilewati ambulan, tetap tidak bisa dijangkau. Terus contoh lagi, sebenarnya banyak penduduk yang tinggal di pulau-pulau terpencil. Kita bisa melihat ada para medis yang memang dia tinggalnya di perahu. Dia kan mendatangi pulau tersebut untuk merawat kesehatan, itu ada. Itu jadi mereka memang sistemnya pengobatannya mereka untuk menjangkau di pulau-pulau terpencil itu menggunakan
perahu. Nanti cek aja di YouTube dan itu sudah sering menjadi cerita inspirasi kalau memang banyak tenaga kesehatan itu yang mengabdikan dirinya itu sampai ke pulau-pulau terpencil itu ya dengan difasilitasi pemerintah itu menggunakan perahu. Itu di situ sudah ada apa itu obat-obatan lengkapannya. Memang kadang tidak ada dokternya, jadi tenaga kesehatan, jadi kadang bidan, kadang perawat yang bekerja untuk mengunjungi itu, jadi belum tentu ada dokternya. Karena selama ini memang dokter itu kan rasionya kan pasti lebih sedikit daripada bidan ataupun perawat. Makanya yang tersedia itu katakanlah paramedis saja, tidak dokter, ya itu yang akan diberangkatkan. Karena ketika katakanlah suatu puskesmas itu hanya ada satu dokter, ya ketika ada yang sakit, nah kalau misalnya dokternya harus bergerak ke tempat daerah terpencil, yang mengcover puskesmas nanti untuk perawatan yang sudah datang ke situ kan tidak ada. Nah itu makanya kan kadang-kadang yang dikirim pun juga seringnya para medis minimal mendapatkan pertolongan pertama di asesmen. Oh ini hanya butuh pengobatan, obat yang dibawa saja, itu nggak usah perlu dibawa ke puskesmas rawat inap. Nah itu kan perlu asesmen pertama dari para medis ketika memang dokter itu tidak bisa berangkat ke sana. Jadi memang kendalanya kadang bukan dokter yang datang ya karena dokter sendiri jumlahnya sangat terbatas dan dia harus melayani banyak pasien di puskesmas, sehingga ketika dia harus sampai menyeberangi pulau naik perahu, nah itu nanti nggak ada dokter yang ada di fasilitas kesehatan tersebut. Nah itu banyak pasien yang tentunya akan malah justru tidak bisa terbantu. Makanya kadang-kadang seperti yang berangkat memang bukan dokter, kadang paramedis, perawat, kadang bidan, karena jumlah mereka lebih banyak di salah satu fasilitas kesehatan. Makanya dikirim satu kan apa itu masih ada tenaga kesehatan atau paramedis atau bidan perawat lain yang ada di puskesmas tersebut yang bisa membantu dokter untuk menangani pasien. Izin nanya dong, kalau misalnya nih pasien yang di pulau-pulau terpencil itu yang mana paramediknya itu harus datang menggunakan perahu. Misalnya ada pasien yang sakit tapi perlu dibedah dok, itu apakah dibawa atau misalnya di perahu itu sudah bisa dibedah sendiri? Nah itu tergantung paramedisnya mempunyai skill apa tidak. Oh. Ya jadi kan tidak semua paramedis kan mempunyai skill. Kalau memang itu tidak darurat ya pasti dibawa. Tapi kalau misalnya darurat dan itu kan pertolongan pertama, ya kadang-kadang hal-hal seperti itu bisa jadi dilakukan karena apa itu antara nyawa hilang atau nyawa bisa tertolong. Nah itu kadang-kadang memang itu menjadi dilematis, manakala saya tidak ada kompetensi tapi saya harus menolong pasien ini. Nah itu kalau memang itu darurat, nah kalau darurat kan ya semua saja kan bisa membantu. Nah biasanya kalau memang tidak ada keterampilan, ya memang harus yang mempunyai keterampilan lah yang mengerjakan. Itu kalau kondisi darurat itu kadang-kadang memang hal-hal yang memang awalnya itu tidak diperbolehkan bisa saja diperbolehkan karena memang tidak ada pilihan lain. Nah, ketika misalnya di situ sudah henti jantung, terus kemudian ini harus ada tindakan tertentu, misalnya RJPO dan lain sebagainya. Nah itu yang biasanya tidak pernah melakukan pun, kalau dia pernah baca pun ya kadang-kadang ya itu harus terpaksa dilakukan, iya, karena memang kalau di situ kan tidak ada orang lain yang kompeten, mau nggak mau yang mempunyai yang bisa membantu menyelamatkan nyawa, nah itu tetap harus dilakukan. Kan kita tidak mungkin menunggu petugas yang memang mempunyai kompetensi untuk datang, ya, sudah buruan meninggal. Ya, pokoknya intinya darurat itu kadang-kadang aturan-aturan yang selama ini
terlalu dibatasi, itu bisa saja diperbolehkan itu, karena atas nama pertolongan pertama ketika pasien itu berada pada kegawatan yang ini bisa menyebabkan pasien itu kritis atau meninggal. Nah itu pertolongan apapun, sekecil apapun, itu sangat dibutuhkan. Entah hasilnya nanti seperti apa, yang penting udah ada usaha dulu, daripada kalau misalnya dibiarkan. Dilema. Tapi ingat, ketika atas nama darurat itu kadang-kadang ya tadi kita melihat situasi di mana lokasi itu tidak ada jangkauan tenaga yang profesional yang kompeten. Nah itu mau nggak mau kadang-kadang siapapun kadang perlu kalau mempunyai keterampilan walaupun hanya sedikit, itu bisa untuk membantu. Tentunya ya memang yang levelnya tidak invasif. Iya, jadi karena kan kalau invasif itu kan juga kadang-kadang salah menangani, yang mestinya tidak darurat pun nanti malah justru berbahaya. Makanya yang paling penting adalah bisa assessment bahwa ini kasus itu apakah masuk kategori yang memang betul-betul darurat, butuh penanganan segera, atau memang tidak. Misalnya pasien ketelan biji salak, wah, menunggu yang kompeten, wah ya keburu sesak napas, nggak bisa bernapas pada akhirnya. Nah itu siapapun ya, saya pernah melihat cara menolong seperti itu, diposisikan dari belakang terus kemudian nah seperti itu misalnya. Seperti itu ketika ada pengetahuan sedikit, nah itu tidak ada salahnya untuk mencoba itu, daripada kita harus menunggu yang berkompeten dan itu datangnya belum tentu itu bisa segera. Artinya kita harus melihat kegawatannya juga. Itu kalau tidak gawat dan itu memang butuh pertolongan yang kompeten, ya memang harus menunggu karena tidak ada kegawatan. Gitu. Oke. Kemudian dokter, kalau di tengah-tengah tantangan pemerataan layanan kesehatan di Indonesia ini, keberadaan kita seperti mahasiswa ini sebagai generasi baru di bidang medis kan menjadi aset yang penting dan nggak bisa diabaikan. Nah, dengan generasi baru kita sebagai mahasiswa punya idealisme, punya semangat belajar yang tinggi, kira-kira bagaimana kami tenaga kesehatan muda juga bisa ikut berperan dalam mendorong pemerataan akses kesehatan di berbagai wilayah, Dok? Ya, jadi yang penting adalah untuk mahasiswa itu memang harus komitmennya harus tinggi. Ya, jangan disambi itu bahasa Indonesia kurang lebih ya, disambi lalu aja. Jadi memang harus ketika kita memang berniat untuk memperbaiki sesuatu, jangan tanggung, harus maksimal itu, karena perjuangannya itu kan tidak semudah membalik telapak tangan. Nah, artinya itu memang butuh proses panjang. Yang perlu dilakukan adalah memang mencari data. Yang pertama kali itu kan kita assessment ya, jadi memang harus mencari data dulu, kita melihat di daerah ini kok problemnya inilah, problematika ini. Nah, jangan hanya menemukan problem saja. Menemukan problem itu gampang, tapi mencari solusi itu yang susah. Nah ini yang penting itu kan kita memberikan masukan sebanyak mungkin. Jadi berbagai alternatif masukan itu nanti kita istilahnya kita data juga. Kalau kasus seperti ini nanti solusinya seperti ini, kasus seperti ini solusinya seperti ini. Nah seperti itu. Jadi kan tadi misalnya ini kok areanya kok terpencilnya kok di berbagai hutan banyak. Nah untuk mengatasi solusinya, bisa nggak dibikin puskesmas di masing-masing? Itu kan jelas nggak mungkin. Nah yang logis adalah ya mengumpulkan mereka ke daerah tertentu yang yang sudah lengkap fasilitasnya. Nah seperti itu. Nah itu salah satu contoh kalau misalnya ketika kita itu istilahnya menemukan kasus,
datanya terkumpul, problematikanya terkumpul, terus kemudian alternatifnya itu kira-kira apa. Jadi kan dikasih, oh ini saya kasih puskesmas, nah kira-kira mampu enggak kalau dikasih puskesmas di sana. Nah padahal aksesnya saja menuju ke sana pun belum tentu petugas kesehatan itu itu bisa menjangkau ke sana. Nanti kalau misalnya dia jangkauannya di sana juga susah, mau nggak mau kan harus nginap di sana. Nah nginap di sana kan harus membangunkan gedung bangunan lagi. Nah itu kan istilahnya butuh tenaga yang butuh biaya yang tidak mudah. Nah kalau seperti itu kira-kira dihitungkan itu lebih mudah mengirimkan tenaga medis sama membuat fasilitas lengkapnya di sana, atau kira-kira yang hanya segelintir yang di sana itu nanti kira-kira didatangkan dipindah ke area yang fasilitas sudah lengkap. Nah seperti itu memang ada istilahnya ada kalkulasinya, hitung-hitungannya. Nah jadi intinya ketika mahasiswa mau memberikan istilahnya tenaganya, pikirannya untuk membantu pemerintah ini memang betul-betul harus fokus betul. Nah ini yang susah itu fokus karena kan masih sekolah. Yang jadi kendala itu kan masih sekolah. Tapi saya yakin kalau memang ada niatan di sana pun bisa saja karena memang itu. Tapi memang itu butuh waktu yang panjang dan ingat jangan hanya bergerak sendiri. Harus bareng-bareng dengan seluruh Indonesia, iya. Karena suara satu sama suara ratusan itu pasti akan didengar suara ratusan. Karena mahasiswa itu kalau hanya UNS tok yang bergerak misalnya, beda kalau misalnya ada UNS, UGM, UI, UNDIP, nah USU dari Sumatera Utara, UNCEN, Cendrawasih dan sebagainya. Nah itu kalau semuanya bergerak itu berbeda, dan jangan lupa melibatkan media. Karena media itu memang selama ini sebagai alat bantu untuk menyebarkan informasi itu. Kalau hanya misal diskusinya nanti dengan yang berwenang itu hanya di level duduk di rapat tok, nanti ya hanya akan jadi catatan menumpuk di meja, nggak akan solusinya susah. Tapi kalau sudah diangkat oleh media, itu didengar orang luar, termasuk juga anggota dewan ataupun orang-orang yang mempunyai kompetensi ataupun orang-orang yang tertarik untuk membantu di situ pun nanti pada akhirnya bisa semuanya bahu-membahu. Contoh kayak bencana di Aceh seperti ini, ketika diangkat oleh media langsung cepat sekali. Artinya berbeda kalau misalnya itu tidak dijangkau oleh media, ya pada akhirnya ya hanya menjadi problem daerah setempat saja yang tidak dibantu oleh orang banyak. Nah ini aja Pak Rektor pun sudah turun ke Aceh langsung kan. Nah jadi kita kalau melihat apa itu kegiatannya Pak Rektor itu kan sudah sampai turun langsung, dan itu yang dibersihkan adalah fasilitas kesehatan puskesmas, karena memang itu objek vital untuk bisa membantu menolong mereka yang sakit. Karena kalau masalah sakit itu kan memang utama. Kalau misalnya rumahnya katakanlah tenggelam, dibersihkan ya sudah bisa, nanti bersih bisa. Tapi kalau kesehatan itu kan tidak mudah untuk mengatasi pasien-pasien sakit, itu kan tidak mudah. Dan itulah mengapa menjadi concern untuk membersihkan di area-area yang untuk menjadi fasilitas kesehatan. Contohnya puskesmas itu harapannya memang banyak, pasti yang sakit itu kan banyak, dan nanti ketika ruangannya bersih, obat-obatnya sudah datangkan sudah lengkap lagi ya, sehingga bisa membantu yang membutuhkan pertolongan di sana. Nah artinya peran media itu bisa sangat bisa mengubah ya. Tanpa media isu-isu itu tidak akan pernah terdengar. Bahkan mungkin orang yang sebelumnya nggak tahu jadi ikut, setuju. jadi ikut apa itu, mereka punya andil menyuarakan, karena kekuatan apa itu netizen itu sangat luar biasa, bisa mengubah arah. Memang netizen itu bisa mengubah arah ketika suatu hal itu bisa viral. Nah itu mereka bisa mengubah arah yang awalnya mungkin itu tidak tersentuh oleh kebijakan, pada akhirnya
terus ketika didengar oleh pemangku kepentingan, pada akhirnya terus muncul kebijakan baru yang pada akhirnya bisa betul-betul mengubah. Makanya media itu betul-betul berperan untuk itu membantu ide-ide kita itu biar bisa terlaksana, dan memang harus ada action yang rutin ya, jangan sekali terus selesai, nanti ada lanjutan terus sehingga suara itu tetap akan berdengung terus. Jadi kalau misalnya sekali acara dengan media selesai, dan biasa ketika suatu agenda acara itu ketika sudah diangkat media itu kalau hanya sekali terus habis itu terus hilang biasanya. Nah makanya harus lagi sehingga harus top terus. Jadi jangan top sementara terus nanti turun. Nah turun terus tidak dijangkau lagi terus lupa. Nah itu harus bisa memainten biar isu itu bisa terangkat terus. Ini yang susah gitu. Tapi bisa kok. Artinya kalau memang ada semangat, apalagi Cimsa. Nah ini kan jaringannya kan sudah luas. Nah ini yang dimanfaatkan betul. Jadi ini yang harus menjadi salah satu concern untuk diubah. Nah, suara-suara dari mahasiswa itu kadang-kadang kalau memang betul-betul dia untuk membangun yang positif itu bisa jadi nanti bisa betul-betul didengar betul. Itu tentunya. Nah pemerintah ada biaya juga, karena artinya ketika ide itu bisa disampaikan bagus, tapi ketika biaya nggak ada, nah ini yang jadi kendala. Nah, selama ini kan kita melihat negara ini kan sedang posisi efisiensi ya. Nah ini yang kadang menjadi tantangan juga ketika suatu isu itu yang mau diangkat, mau dicarikan solusinya, nah itu akan menjadi kendala. Seperti sederhana aja, SEA Games Indonesia mendapatkan 90 emas, Pak Presiden bingung nanti apa itu bonusnya ngasihnya seperti apa. Nah itu kan prestasi. Nah tapi di balik prestasi kadang kan membutuhkan biaya juga. Nah ini jadi intinya masih ada problematika ketika suatu kebijakan isu yang kita munculkan itu nanti pada akhirnya bisa menjadi kebijakan. Yang jadi problem adalah pembiayaan dana itu, karena tanpa dana semua ide masukan itu kadang-kadang tidak bisa jalan. Tapi kalau masalah biaya pun juga bisa negara pun nanti pada akhirnya bisa berbicara dengan yang lain-lain, artinya instansi yang lain pun nanti ini ada proyek yang seperti ini dikurangi sana untuk inilah, itu bisa. Itu dulu namanya apa saya lupa, artinya bahasanya di anggaran itu di realokasi ulang. Jadi intinya yang awalnya misalnya dinas pendidikan punya anggaran 3 miliar misalnya, terus kemudian ketika ada kasus ini butuh penanganan segera, nah berkurang menjadi 1 miliar, nah ya 2 miliar untuk permasalahan. Nah itu bukan hal yang mustahil, karena pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan anggaran-anggaran yang sudah ada itu nanti untuk di realokasi lagi untuk kegiatan yang lain. Itu masih bisa. Pokoknya asal yang penting punya kekuatan, power kuat, terus power, terus apa itu masif ya. Jadi masifnya itu yang membutuhkan, terus dengan media sosial, itu dengan kekuatan media sosial, media juga ya. Jadi tidak hanya media sosial, tapi harus ada media yang mainstream, yang media banyak kan, jangan hanya media sosial toh. Jadi apa itu media mainstream saat ini misalnya entah apa itu Kompas, iya, Metro TV. iya betul, yang sifatnya nasional itu memang harus itu. Atau kalau enggak bekerjasama dengan salah satu televisi yang memang biasanya selama ini mengangkat concern hal yang penting seperti Metro. Itu Metro kalau kita minimal kita bikin tayangan dulu. Kita misalnya berkunjung ke sana di area tertentu gitu. Jadi kayak
apa itu kita bikin liputan eksklusif. Nah itu nanti ketika liputan eksklusif itu dibikin bagus, nah itu bisa di apa itu dikirim ke Metro, bisa bahwa ini ada, karena apalagi sudah Jim Sari kan sudah eksis sudah lama. Nah itu mama perlu perkenalan dengan Metro. Nah ini kita punya proyek seperti ini, apakah bisa dibantu untuk apa itu menayangkan atau diangkat profil kita untuk ini biar bisa didengar pemerintah. Nah seperti itu bisa sekali. Itu artinya kalau memang itu betul-betul ide orisinal yang nanti mungkin itu menyentuh, memang harus ada kata menyentuh ya, karena kadang-kadang yang mempunyai nilai jual itu adalah nilai yang situasi yang menyentuh. Makanya memang harus sampai ke area-area yang sulit terjangkau lah. Nah itu sebagai background, artinya ketika kita mengunjungi di area tertentu, kemudian kami syuting di situ, dibikin cerita sehingga memang pada akhirnya terus untuk mengetahui solusinya adalah itu tadi, nanti ada apa itu, kalau suatu saat itu dinilai bagus bisa saja diundang di Metro seperti acara Kick Andy dan sebagainya misalnya. Nah, seperti itu. Nah itu yang harapannya nanti bisa muncul seperti itu. Kalau sudah seperti itu kan bisa menjadi level nasional. Artinya kita butuh kekuatan media untuk bisa mengangkat isu. Dan isu itu harus anget terus. Ya misalnya ya harus disebar anu terus, misalnya mau turun, nah nanti cari di tempat yang lain lagi, jadi biar ini bisa terus posisinya di atas. Ini yang susah itu menjaga. Kalau misalnya kita suatu saat nggak sengaja viral gitu ya, apakah kita besok bisa viral lagi? Enggak, belum tentu. Nah ini yang harus di maintain itu adalah kita harus bisa viral ini dalam artian memang ini bisa terangkat di level nasional dan bertahan lama, artinya tidak hanya sekali viral terus selesai. Nah, itu harus bertahan lama. Ya memang harus bekerja sama dengan media untuk mempertahankan itu. Masalahnya adalah media, karena media sudah mempunyai basic apa istilahnya kekuatan kepercayaan yang tinggi. Iya, jadi kalau misalnya hanya media sosial kita aja, nah belum di media yang mainstream, nah itu biasanya belum kuat. Makanya memang kita butuh media mainstream itu untuk mengangkat isu ini biar menjadi isu yang nasional. Dan saya yakin apa itu nanti tetap bisa menjadi masukan yang luar biasa buat pemerintah untuk membantu mengatasi ini. Karena kalau sekali viral belum tentu solusinya langsung ditemukan juga ya dok. Nah, sekarang kan ada istilah no viral no justice. Nah, tidak ada viral tidak ada keadilan. Nah ini yang kita bangun itu ya semacam seperti itulah. Artinya kita bikin viral yang viral positif ya. Jadi viral yang artinya viral yang memang ini nuansanya memberikan apa itu solusi yang bermanfaat. Nah sehingga kenapa tidak digaungkan ketika memang kita bersuara yang positif. Karena kalau selama ini kita kenal mahasiswa itu kan sering kan terkenal suaranya miring ke pemerintah. Ketika ada ya ketidakadilan itu kan terus apa itu istilahnya kan menyuarakan. Nah itu kan sering dianggap miring kan sama pemerintah. Nah ini kan konsepnya kan kita bukan bersuara miring tapi memberikan suatu masukan ide yang biar bisa apa itu mengubah dengan dasar memang problem yang selama ini terjadi itu butuh masukan yang extraordinary. Jadi memang harus luar biasa sekali. Jadi harus butuh suatu penanganan yang betul-betul tidak hanya sekedar pemanis tapi memang harus bisa mengubah betul. Itu memang kadang-kadang ya butuh apa istilahnya keputusan luar biasa untuk bisa menghasilkan kejadian luar biasa gitu. Nah ini yang harapannya nanti bisa gitu. Bisa, kok saya yakin kalau dengan kekuatan, karena kan sudah banyak, cuman memang harus lobby ya.
Jadi intinya begini, kalau untuk di media itu memang butuh lobby. Jadi tidak bisa kita misalnya mengirim proposal aja terus serta-merta diterima dengan mudah. Nah, itu memang kadang enggak. Nah, untuk lobby kadang-kadang kita butuh pimpinan. Nah, kita kan punya kalau di sini kan punya dekan, punya rektor. Nah, itu yang kadang-kadang kita audiensi dulu dengan mereka juga. Jadi tahapannya jangan tahapan ujuk-ujuk. Jadi mereka mereka tahu ya. Jadi kalau misalnya oh ini kami dukung, nah misalnya seperti itu. Karena misalnya para pimpinan mendukung, nah itu mesti berbeda lagi. Nanti pimpinannya jelas akses di media pasti banyak sekali, wong media massa itu kan kalau di sini di kantor mana, kantor Mas di universitas. Nah, coba di sana itu kan data medianya kan mereka kantor Mas itu kan banyak. Nah, jadi kalau misalnya mau mencari akses siapa yang mau bisa dihubungi media, cukup ke humasnya UNS, direktorat itu nanti untuk apa istilahnya menyebarkan ini mahasiswa mempunyai agenda ini seperti ini, mohon untuk konferensi pers ya, itu bisa saja. Tapi kalau di sini levelnya bisa ke level UNS dulu. Mereka UNS pun juga ketika punya agenda yang besar yang bagus pun juga mereka mengundang. Nah, misalnya mereka di UNS itu kan mengenalkan apa itu mobil balap yang dilombakan. Nah, seperti itu. Mereka kan tetap mengundang media massa. Nah, itu humas tugasnya. Humas itu kan sudah punya kontak nomor person media-medianya. Nah, itu kan jadi kalau misalnya mau suatu saat mau diangkat media, jangan lupa nanti menghubungi apa itu di humasnya di Universitas Direktorat. Itu nanti bisa gitu. Tapi memang kalau bisa mempunyai suatu tayangan eksklusif sendiri. Aku punya eksklusif seperti ini, nah kira-kira mau diangkat apa tidak, misalnya seperti itu. Itu bisa sebenarnya lebih kecil dulu bisa. Jadi ya misalnya nanti saya punya ini kalau misalnya ini proyek bagus, nah kita bisa menghubungi media. Itu kalau bagus kan nanti kan rebutan. Ini tayang di aku aja, misalnya seperti itu. Nah, itu kalau memang tayangan itu pada akhirnya sangat-sangat bagus, nah itu bisa akan dianggap. Makanya yang penting itu ketika kita mau apa istilahnya, kata itu kan mau jualan ya, kira-kira mau jualan ide kan. Nah, kita juga punya barang bagus. Kalau kita jualan tapi barangnya nggak bagus, ya bisa jadi kan tidak ada yang tertarik. Nah, makanya barang bagus ini adalah ya eksklusif tayangan tadi. Makanya kita bikin apa itu tayangan video yang nanti betul-betul bagus, menyentuh, yang itu nanti harapannya bisa melirik apa itu media itu. Nah, itu nanti ya itu salah satu ide ya. Jadi bisa media atau nanti bisa saja ke level pemerintah langsung. Tapi pemerintah memang kita butuh kekuatan media prinsipnya, karena seperti saya bilang tadi, kalau misalnya nanti kita koordinasi dengan dinas kesehatan di sini misalnya, nah belum tentu punya akses di apa itu pusat langsung gitu kan, juga belum tentu. Paling di sini nanti naik ke Semarang, nah, Semarang naik ke pusat. Nah, itu kan memang bertahap dan belum tentu, tergantung siapa yang mengakses juga, lobbynya lewat mana. Jadi memang artinya ketika itu dilihat, oh ini kok apa itu sepertinya tidak mempunyai apa itu walaupun juga bisa saja belum menjadi concern untuk diperhatikan. Karena semua ide itu kan pasti kan sudah masukan kan banyak. Nah, tinggal ini yang mengangkat siapa gitu. Makanya kalau seperti itu kan nanti butuh jenjang yang lumayan rumit. Nah, itu salah satu shortcutnya adalah mengundang atau kita membidik media massa untuk mengangkat tayangan eksklusif. Itu lebih menjual dengan tayangan eksklusif tadi. Berarti mungkin tadi usaha itu tuh bisa banget buat kita lakukan sebagai mahasiswa. Yang penting kita punya tekad buat ngusahainya, dan memang masalah yang mau kita bawa ini memang benar adanya, ada datanya gitu. Iya, ada, memang harus riset. Jadi
kayak kalau pernah melihat tayangan tayangan eksklusif di Metro itu kan memang kadang-kadang ada yang bikin tayangan yang seperti itu eksklusif, yang basicnya adalah apa itu riset seperti itu. Nah itu yang seperti itu yang nanti apa itu dicontoh, nanti coba aja dicari ya. Jadi acara yang selama ini yang seperti itu yang melibatkan pihak ketiga mau bikin tayangan itu, yang setahu saya itu medianya Metro itu. Nah itu jadi coba nanti bisa di apa istilahnya cari, cuman saya caranya lupa itu. Jadi memang mereka ada salah satu sesi di mana itu yang bikin tayangan itu adalah bukan dari pihak medianya enggak, tapi memang dari masyarakat. Nah itu yang pada akhirnya juga nanti ditayangkan oleh sana. Nah itu yang harus punya juga. Jadi kita datanya langsung, oh ini loh, nah, di lapangan ini di area ini kayak gini, terus kemudian data videonya kayak gini. Nah harapannya nanti apa itu menjadi penguat bagi mereka untuk memperhatikan, oh ini bagus ini. Makanya kita harus bikin paket yang menarik, yang bagus, yang bisa tanda petik kita jual, bukan dijual secara secara harga berapa, tapi memang kita ide itu kita jual biar nanti bisa didengar oleh masyarakat seluruh Indonesia itu. Baik dokter, ini pertanyaan terakhir mungkin boleh disampaikan sekaligus dengan closing statement dari dokter. Dengan berbagai tantangan layanan kesehatan di sekarang ini di Indonesia, dari dokter sendiri apakah ada harapan atau gambaran kira-kira 10 sampai dengan 15 tahun atau 20 tahun ke depan itu apa yang sudah bisa di-improve di Indonesia sendiri? Ya, terima kasih. Nah, ini mungkin kemarin sudah saya sampaikan di sana nih, harapan saya, karena ketika saya beberapa kali rapat dengan di universitas di mana itu di Tanjung Pura, Kalimantan, mendengarkan mereka dari daerah itu kok nggak pernah ada kiriman dokter. Nah puskesmasnya ada tapi dokternya nggak ada, itu kan banyak sekali. Nah itu memang salah satu solusi itu adalah ya itu harus dibangun, mulai disetting dari awal. Jangan daerah itu menunggu dokter yang sudah jadi untuk datang. Itu sangat susah karena tidak, dokter itu kadang-kadang kalau memang dia bukan daerahnya, apalagi kalau daerah terpencil belum tentu mau. Nah makanya salah satu strateginya adalah daerah itu mengirim orang terbaiknya untuk disekolahkan menjadi dokter. Nah setelah jadi dokter nanti sekolah lagi jadi spesialis yang tentunya nanti bekerja sama di level apa istilahnya di Kementerian Pendidikan, dalam hal ini di dinas pendidikan di sana menyaring apa itu siswa yang dari SMA yang terbaik itu untuk disekolahkan kedokteran itu disaring setiap tahunnya, terus kemudian nanti bersama dengan universitas, dan ya memang nanti dijamin bahwa itu nanti akan diterima dan nanti setelah lulus akan kembali. Nah ini yang belum pernah dicoba, saya menanyakan seperti itu, nggak ada. Selama ini universitas bekerja sendiri, artinya mereka tidak pernah ada kerjasama dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu biasanya mengirimnya itu setelah dokter itu dikirimkan terus untuk spesialis. Nah tapi untuk apa itu dokter umum itu biasanya tidak. Nah ini yang mungkin perlu dicoba adalah apa itu pemerintah daerah itu mengirimkan mulai dari dokter, tidak hanya mereka, mulai dari anak SMA disaring, nanti disekolahkan, nanti disuruh kembali lagi. Nanti kalau sudah jadi dokter dia bekerja di situ berapa lama, nanti disekolahkan lagi untuk spesialis, nanti kembali ke sana lagi. Dan anak daerah
Nah, sehingga ketika anak daerah itu mau kembali itu Jadi pasti bisa karena dia Membantu apa daerah. itu, iya, tanah airku kan di daerah tersebut. Nah, itu artinya mereka dengan senang hati akan kembali, tapi memang harus ada apa itu MOU bahwa dia tetap akan kembali dan bekerjasama dengan dinas kesehatan juga. Kenapa? Karena dinas kesehatan selama ini yang mempunyai apa istilahnya wewenang untuk memberikan surat apa itu izin praktek gitu. Nah, artinya itu salah satu wewenang dinas kesehatan yang bisa nanti untuk menahan bahwa anak tersebut pada akhirnya akan kembali. Karena yang sering terjadi adalah ketika disekolahkan spesialis biasanya belum tentu kembali ke daerah padahal yang biayai daerah. Nah, itu kan memang ada yang nakal seperti itu. Nah, itu ya moral sih sebenarnya, artinya dia dibayari kok nggak kembali lagi. Nah, itu tapi itu terjadi juga, makanya dengan sekarang itu surat izin itu yang mempunyai wewenang itu dinas kesehatan bekerja sama dengan pemerintah kota, tergantung daerahnya masing-masing ya. Yang menerbitkan itu ada yang bersama dengan dinas kesehatan, ada juga yang apa itu unit perizinan di pemerintah kota. Nah, itu kalau sudah dari awal dia sudah dikasih nama bahwa apa itu ini nanti misalnya harus kembali di sini, nah itu nanti dari awal sudah diwarnai. Dan sebenarnya selama ini kalau saya melihat pemerintah daerah itu mengirimkan dokter untuk spesialis itu, mereka mengirimkan apa itu yang di badan kepegawaiannya itu untuk datang untuk mengecek ini yang saya sekolahan di sini kabarnya gimana, itu mengecek betul. Nah, itu nanti dengan seperti itu, dengan pola seperti itu pun juga nanti ada dinas apa itu pendidikan di sana yang ngecek muridnya nanti terus akan kembali lagi. Nah, itu pun juga harus ada mekanisme pengawasan seperti itu, dan itu yang saya yakin pasti akan kembali ketika sering dicek seperti itu. Dan nama masa bersangkutan itu sudah dikirim nanti ke level nasional bahwa ini tidak boleh untuk praktek di tempat manapun selain di lokasi daerah asal. Itu bisa disetting seperti itu karena sekarang kan yang punya kuasa sebenarnya dari dulu juga sama aja, cuman dulu kan lewat organisasi profesi ya. Nah, sekarang kan tanpa ada lewat organisasi profesi langsung untuk surat izin praktek itu kan bisa apa itu langsung pemerintah daerah yang kadang bekerjasama dengan dinas kesehatan kota. Nah, dengan cara seperti itu nanti otomatis pemerataan itu akan bisa terwujud. Kalau untuk sampai saat ini mengandalkan yang pada lulus non jauh di sana, misalnya lulus di Universitas Hasanuddin Makassar untuk praktek di daerah Maluku terpencil, ya belum tentu akan mau, kecuali kalau yang daerah Maluku terpencil tersebut pemerintah daerahnya ngirim. Nah, itu solusinya memang harus seperti itu. Jadi daerah itu mengirim wakilnya yang paling pinter, nanti dikirim setiap tahunnya, dikirim nanti terus kemudian setelah lulus kembali, nanti sudah jadi dokter, nanti dikirim untuk sekolah spesialis lagi, kembali lagi. Itu saya jamin nanti mesti akan terpenuhi segera. Tapi kalau masih mengharapkan nanti lulusan apa istilahnya yang sampai saat ini bekerja apa itu sekolah di universitas yang non jauh di sana untuk ke tempat terpencil, nah itu susah. Nah, itu semoga dengan apa istilahnya dengan ide seperti itu nanti bisa mengatasi solusi pemerataan dokter-dokter di daerah yang terpencil. Nah, semoga bisa didengar dan nantinya ya ini butuh kerjasama semua pihak. Jadi tidak hanya Pemda mengharapkan tok, tapi universitas tidak mengindahkan. Enggak, ini memang harus ada MOU yang memang memudahkan mereka diterima. Jadi jatah wajib untuk diterima terus nanti untuk kembali. Nah, itu salah satu cara. Nah, tugas universitas adalah memang menjadikan anak itu memang menjadi dokter. Itu memang tugasnya dari universitas. Setelah selesai kita dikembalikan universitas ke daerah. Nah, biar daerah yang nanti memanfaatkan istilahnya tenaga dokter yang lulusan dari universitas tersebut. Nah, dengan cara seperti ini mudah-mudahan seluruh kota, seluruh daerah yang memang berharap
banyak dengan dokter, dengan mereka mengirimkan wakilnya untuk disekolahkan, itu saya rasa itu salah satu menjadi solusi supaya pemerataan itu segera teratasi. Kalau dengan cara seperti ini hanya mengharapkan ada yang dokter datang ke tempat saya, monggo silakan dengan gaji sekian bla 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 bla, itu tidak akan mudah karena belum tentu ada yang berminat. Mungkin itu yang menjadi closing solusi yang untuk mengatasi pemerataan dokter yang sampai saat ini belum teratasi. Baik, terima kasih banyak Dr. Eko. Semoga seperti apa yang kita angkat isu ini, yaitu bagaimana pemerataan layanan kesehatan maupun juga dokter di seluruh wilayah Indonesia nantinya dapat bisa tercapai. Kemudian juga seperti yang sudah kita bahas di podcast ini, bagaimana kira-kira solusi yang bisa dicoba diangkat untuk dapat menyelesaikan masalah dari ketimpangan ini. Baik, terima kasih juga Dr. Eko atas ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi para pendengar juga di sana. Kemudian, dan terima kasih juga kepada pendengar Poci kali ini. Semoga insight-insight yang didapatkan dari Poci kali ini bisa digunakan teman-teman semua di kemudian hari. Sekian dari Poci kali ini, dan jangan lupa untuk be active with Cimsa!